Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang materinya adalah pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang pertama yaitu adalah hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan, atau biasa disebut dengan pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Negara, menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengkehendaki persatuan. Dengan demikian, penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pokok pikiran yang kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau biasa disebut dengan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta merupakan suatu causa finalis atau sebab tujuan. Maka dengan demikian, penyelenggaraan negara dapat menemukan jalan serta aturan yang harus dicapai dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar untuk mencapai kemajuan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran ini hendak menunjukkan keadilan sosial yang berdasarkan kepada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Apa yang dimaksud hak dan kewajiban? Hak adalah suatu yang harus diperoleh atau didapatkan, sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus kita laksanakan atau kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, pokok pikiran yang ketiga yaitu negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan, atau biasa disebut dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran yang keempat adalah negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, atau biasa disebut dengan pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Materi yang selanjutnya yaitu arti pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Sudah jadi tugas kita bersama, termasuk kalian sebagai pelajar sekaligus generasi penerus pejuang bangsa, untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang penting adalah realisasi atau mewujudkannya pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.